adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Ya, bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi. Permasalahannya, dana pendidikan kita tidak mencukupi. Orang miskin dilarang pintar. Benarkah kalimat orang miskin dilarang pintar semakin menonjol setelah pernyataan menohok dari respon Kemendikbud yang menyebut kuliah itu pilihan dan biaya pendidikan mahal itu wajar? Hal ini seakan menunjukkan Kemendikbud cuci tangan dan tidak menunjukkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagian dari Indonesia Emas. Kali ini, saya akan membahas isu yang bikin miris, yaitu semakin mahalnya biaya kuliah di negeri ini. Udah gitu, respon Kemendikbud soal pernyataan bahwa kuliah adalah pilihan malah bikin kita bertanya-tanya, ini seriusan? Kita mulai dengan beberapa fakta. Biaya kuliah di Indonesia makin naik tiap tahunnya. UKT atau uang kuliah tunggal melambung tinggi, belum lagi biaya hidup. Buat keluarga yang ekonominya pas-pasan, ini sama aja kayak mimpi buruk. Banyak mahasiswa yang putus kuliah karena nggak sanggup bayar kuliah. Mirisnya, ada yang sampai jual aset, ngutang sana-sini, bahkan ada yang terpaksa kerja rodi demi bisa kuliah. Nah, yang bikin saya miris adalah respon Kemendikbud yang menyatakan bahwa kuliah itu pilihan. Mereka bilang, kan ada beasiswa, ada KIP kuliah, ada program bantuan lainnya. Tapi kita kan semua tahu, gak semua orang bisa dapat beasiswa. Itu orang tua saya itu guru dan pedagang. Dan saya dapat UKT golongan 4, 8 juta, dan tabungan 4 orang. Dan itu tidak sesuai yang saya harapkan dari awal. Sudah cukup. Tetapi ya, kenapa UKT yang naik dari awal itu tidak diumumkan sebelum SNBP? Mungkin kita bisa menyebutkan kuliah itu tersier dan korupsi itu primer. Semua itu jelas karena kita hidup di negara di mana korupsi telah menjadi sebuah kebutuhan primer, sering terjadi dan seolah menjadi kebutuhan sehari-hari. Sementara pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara kini terasa menjadi barang mewah yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang. UKT yang semakin mahal mencerminkan betapa pendidikan tinggi kita menjadi komoditas. Sebuah ironi ketika korupsi merajalela tanpa batas, namun ilmu pengetahuan dibatasi oleh tembok tinggi biaya pendidikan. Bukannya pendidikan bisa menjadi senjata utama untuk memerangi korupsi, namun apa jadinya jika senjata itu sendiri hanya dipegang oleh mereka yang berkecukupan? Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Bapak dan Ibu mungkin lupa bahwa tidak semua orang memiliki pilihan yang sama. Bagi sebagian orang, kuliah bukanlah pilihan, melainkan sebuah impian yang harus diperjuangkan dengan segala cara.